konteks pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada siswa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu Bu presentasi yang kami bacakan terkait strategi apa yang kami pilih untuk pembelajaran berdiferensi nantinya. Di sini kami mempersilahkan Ibu untuk langsung atau sempat ada saran Bu atau bagaimana, atau Ibu langsung mau memberi pengalaman atau berbagi pengalaman terkait pembelajaran berdiferensiasi pada program guru penggerak yang Ibu pernah lakukan. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Iya, jadi ini strategi baru ya, Think, Pair, Share. Oh, jadi ini belum kita lakukan. Ini baru perencanaan. Iya, belum. Iya, perencanaan. Ya, kalau dari pengalaman kami yang mengikuti penggerak, itu kan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa macam. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Jadi dari strategi yang kita pilih ini, kira-kira mau perkuat di diferensiasi yang bagian mananya? Apakah konten, proses, atau produknya? Kalau dari kami belum ada. Cuman yang sepertinya Bu, kita akan pilih bagaimana. Iya Kak, silakan. Kalau sepertinya karena kan kami pilih Think, Pair, Share ini sepertinya masuk di proses Bu. Proses. Iya, seperti itu. Kami juga belum memahami baik. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman. Oh iya. Oke, kalau gitu saya presentasi ini supaya bisa sekalian kan Di? Iya. Iya. Saya lewat akun yang ini tadi yang bermasalah. Masih loading di layar dia tunggu. Loading kayaknya kalau menu tampilan. Langsung saja ini, Dek. Saya geser-geser ke bawah. Iya, Bu, itu saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya dapatkan di program guru penggerak angkatan 7. Jadi saya masuknya di angkatan 7 kemarin. Perkenalkan, saya Rizka Aryani, saya guru IPA dari SMP 2 Maros.
Jadi sama-sama satu kabupaten sama Bu Radia. Iya, Bu. Ya. Nah, ini ada kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Jadi, Ki Hajar Dewantara menekankan di proses mendidiknya, bukan mengajarnya. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi, perumpamaan, seperti halnya, kalau kita juga baca, ada juga Ki Hajar Dewantara mengumpamakan guru sebagai seorang petani yang menanam benih sampai akhirnya tumbuh dengan baik. Oke. Nah, setiap anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi kurang lebih 32 orang siswa dalam kelas itu pasti punya karakter melekat pada dirinya. Nah, kita sebagai pendidik yang mempunyai tanggung jawab sebagai pamong, bagaimana cara kita untuk menuntun anak agar bisa berjalan di kodratnya masing-masing, tidak salah jalan. Selanjutnya keberagaman murid. Jadi sudah pasti kelas itu punya keberagaman. Ada yang berdasarkan dari latar belakang keluarga, ada yang kurang mampu, tidak bisa mahasiswa ekonomi, apalagi kemarin pada masa pandemi, kan banyak yang mengharuskan siswanya harus kerja melalui Google ini. Tapi ya sebagai guru yang baik, kita juga harus memikirkan siswa-siswa kita yang berlatar belakang kurang mampu. Kemudian murid-murid yang memiliki kesulitan dalam memahami bahasa, itu tidak bisa dipungkiri. Pasti dalam kelas kita, misalkan kayak di Maros, tidak mesti semuanya orang Maros, ada yang karena orang tuanya pindah, itu kita harus memikirkan, karena tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa guru yang lebih enak berbahasa daerah di kelas. Ya, walaupun pada ini harusnya berbahasa Indonesia ya. Kemudian murid-murid yang bosan, merasa tidak menantang. Ini biasanya siswa-siswa yang punya kemampuan lebih dibanding temannya. Jadi karena saya tahu gitu yang sudah dijelaskan Ibu di atas, jadi santai-santai di bawah ya, ganggu temannya dan sebagainya. Kemudian murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami. Maksudnya dia mencoba memahami tapi mungkin pengetahuan dasarnya yang kurang. Karena seperti siswa SMP itu kan dari SD, latar belakang SD yang berbeda-beda, ada yang gurunya menjelaskan secara rinci dan sebagainya, ada juga yang hanya mengajarkan di luar-luarnya saja. Jadi mereka sebenarnya mau paham tapi betul-betul dasarnya tidak ada, jadi kesulitan. Selanjutnya murid yang kita lihat hasil kerjanya baik, rajin, tapi ternyata ada masalah sosial emosional. Oke, berikutnya murid yang punya minat besar. Jadi misalkan yang suka bahasa, ketika belajar IPA cuek, tidak mau pedulikan, bukan di situ yang saya sukanya bahasa. Kemudian murid-murid yang memiliki kesulitan dalam belajar dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam, yaitu dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kalau menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Atau pembelajaran serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi kata kuncinya di sini kebutuhan belajar individu atau kebutuhan murid. Nah,
Untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, guru itu harus mampu pertama memahami tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana guru bisa mengajar dengan baik kalau dia sendiri tidak tahu apa yang mau diajarkan, apa tujuannya yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Kemudian guru juga harus mampu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Nah, sebentar kita lihat seperti apa kebutuhan belajar murid di kelas. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi, ya kita harus pintar-pintar bagaimana membuat suasana kelas nyaman bagi murid ya. Ketika jam-jam terakhir di kelas misalkan kayak saya biasa dapat IPA jam-jam terakhir itu sudah mulai banyak yang mengantuk. Bagaimana membuat suasana kelas agak hidup kembali. Tentunya ini tidak lepas dari manajemen kelas yang efektif. Jadi memang kita harus sebagai guru kita harus menguasai manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir melaksanakan penilaian berkelanjutan. Jadi ketika melakukan proses penilaian itu tidak bisa satu tahap saja, satu bagian saja, tapi harus selalu berkelanjutan. Nah, ini yang tadi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid yang dimaksud di sini seperti apa? Yang pertama itu kesiapan belajar. Jadi kita harus tahu kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi atau konsep-konsep baru. Seperti yang saya sempat bilang tadi, di kelas ada siswa yang punya dasar, sudah punya dasar yang baik, ada juga yang belum. Seperti saya di IPA, ketika mengajar materi fisika yang ada hitungannya, itu kelihatan jelas anak-anak yang yang matematika dasarnya sudah bagus, dan ada juga yang betul-betul menjumlah saja tidak bisa. Iya, itu yang dimaksud kesiapan belajar. Siswa siap tidak menerima materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua, minat belajar. Murid belajar sesuai minatnya. Ya, ada minat maksudnya di sini seperti yang suka teknologi kayak buat video dan sebagainya, atau mendengar itu kan beda-beda. Ada auditori, ada visual kan, ada kinestetis itu. Dan yang terakhir profil belajar. Murid belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya dan lingkungan. Jadi kita juga harus mengetahui anak ini berada di lingkungan seperti apa. Seperti di kelas saya ada siswa yang sedikit-sedikit bicara kotor. Selalu ditegur, diingatkan, tapi ternyata di cross check, di rumahnya bebas, orang tuanya ya tidak ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, ini yang sempat saya sebutkan tadi, menerapkan strategi diferensiasi secara tepat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, jadi terbagi menjadi 3. Ada diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi proses, bagaimana kita memvariasikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu ada diferensiasi produk. Produk hasilnya ya, hasil pembelajaran yang kita harapkan, kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini contoh saja. Oke, tidak apa-apa saya tampilkan contohnya ya. Mana RPP-nya? RPP. Iya, ini belum tampil. Tunggu.
Ya, jadi ini contoh RPP berdiferensiasi yang pernah saya buat sebagai tugas guru penggerak. Itu di materi di kelas 7 tentang pencemaran lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid dapat menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan. Kedua, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid dapat membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Tentu sumber belajarnya lingkungan sekitar, buku siswa dengan materi ajar. Ya, di sini saya sertakan sumber artikel, sumber gambar, sumber video, kemudian media pembelajaran, pakai laptop, LCD, handphone. Kemudian di kegiatan pendahuluan seperti biasa guru menyapa dan memberi salam, kemudian membaca doa, memeriksa kehadiran, lalu melakukan ice breaking. Karena kemarin ini tempat saya mengajar itu dia jamnya jam terakhir, jadi saya selipkan di awal ice breaking supaya tidak ngantuk siswanya. Lalu mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari berikutnya, karena sebelumnya materinya tentang lingkungan, diingatkan kembali jenis-jenis lingkungan, lalu dikaitkan dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Lalu keenam, mengidentifikasi dan memvalidasi kesiapan belajar murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mengecek apakah anak-anak ini sudah siap untuk pencemaran lingkungan. Tentunya tentang konsep lingkungannya dulu yang saya pertanyakan kembali, apakah mereka masih ingat atau tidak. Kemudian memberi beberapa pertanyaan untuk stimulus respon rasa ingin tahu, lalu memberi gambaran tentang manfaat yang akan materi yang akan kita pelajari, lalu menyimak tujuan pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan. Oke, kemudian di kegiatan inti, pertama guru melakukan diferensiasi konten, menunjukkan gambar dan menunjukkan video tentang pencemaran lingkungan kepada murid. Lalu murid akan mengamati penjelasan tentang pencemaran lingkungan dan juga mengamati gambar dan video yang ditampilkan. Kemudian diferensiasi proses, guru bersama murid melakukan tanya jawab tentang gambar video yang telah mereka amati, lalu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan dan dampaknya secara mandiri pada sumber belajar lain. Jadi kayak tadi ada sumber artikel, jadi siswa bisa mengakses artikelnya. Kemudian yang terakhir diferensiasi produk. Guru membagi murid menjadi 3 kelompok besar: pencemaran air, ada pencemaran tanah dan udara. Nah, di 3 kelompok besar ini diberikan tugas mandiri. Bagaimana cara mengatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan berdasarkan minat murid. Bisa dalam bentuk infografis, poster, taping, puisi, video, lagu, dan sebagainya. Jadi murid memilih sendiri, dia mau ekspresikan dalam bentuk apa. Terakhir, presentasi di depan kelas, lalu membuat kesimpulan. Terakhir penutup, diberi penguatan, lalu resume poin-poin penting yang kita pelajari hari ini. Untuk penilaiannya tetap 3, ada sikap, observasi selama pembelajaran, pengetahuan untuk tes tulis dan keterampilan itu dalam membuat dan presentasikan hasil karya. Ya, jadi terkait tadi ini yang 3 jenis diferensiasi, kemarin guru penggerak itu kami minta membuat tiga-tiganya di dalam RPP, ada tiga-tiganya diferensiasi. Tapi sebenarnya dalam pelaksanaannya di kelas itu kita bisa mengatur sendiri apakah kontennya saja yang kita diferensiasikan sesuai kondisi kelas, kondisi siswa di kelas.
bertahap kontennya kita diferensiasi, kemudian kalau sudah bagus bisa dilihat prosesnya, lalu produknya tidak nanti ketiga-tiganya. Oke. Jadi cukup sekian presentasi yang saya berikan tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, makanya tadi saya bertanya strategi ini mau dikuatkan ke mana? Apakah tiga diferensiasi atau yang mana? Iya. Dari pendengaran apa? Oh iya Bu, karena kami memilih strategi think, pair, share, mungkin di sini memadukan pembelajaran berdiferensiasi konten untuk bagian think berpikir, dan pair ini mungkin masuk di bagian berdiferensiasi proses Bu. Pair and share-nya berpasangan dan berbagi mungkin masuk di bagian share ini cuma penjelasannya tadi di atas atau bagaimana? mungkin kalau dalam kelompok, kalau share kan bisa saling bertukar jawaban, bisa tanpa biasanya kan saling bertukar jawaban, atau saling ada yang temannya yang kurang paham bisa berbagi dengan temannya ya. Atau bagaimana? Atau teman-teman ada yang bisa tambahkan? Diskusi saja maksudnya. Ya Bu. Berarti secara diskusi saja share-nya. Iya Bu, secara diskusi atau baik jawaban atau hasil diskusinya. Mungkin di sini lebih ke proses kalau share. Iya. Prosesnya. Iya Bu. Penjelasan sangat jelas biar yang dibawakan oleh Ibu terkait pembelajaran diferensiasi, yang mana di sini kami dapat simpulkan bahwasanya pembelajaran diferensiasi harus berkesan pada siswa, yang mana sebelumnya kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu, seperti apa ketentuan siswanya, bagaimana kesehatan belajarnya, minatnya seperti apa, dan profilnya juga seperti apa. Nah, dari sini setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita baru mungkin bisa membuat rancangan yang cocok seperti apa pada siswa tersebut. Jadi di sini juga Bu, kami mau menanyakan seputar bagaimana pengalaman Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini di program program guru penggerak ini. Siapa tahu Ibu sebelumnya pernah punya pengalaman kelas atau bagaimanakah Ibu memberi solusi terkait pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas itu Bu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya guru-guru kita sebelumnya juga itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Kita ingat waktu kita sekolah, kalau ada seperti siswa yang betul-betul tidak punya dasar, saya lebih ke fisika ya. Waktu saya sekolah yang tidak punya dasar itu, kami diminta yang kuat materi matematika dasarnya itu sebagai tutor sebaya. Iya. Di sisi lain kami juga diberi tugas yang
dengan matematika, konsep matematika yang lebih tinggi lagi. Itu kan sebenarnya sudah berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru-guru kita dulu. Iya, cuma sekarang di kurikulum Merdeka, alhamdulillah diangkat ini, ya, kemudian dibuat rumusan yang lebih jelas lagi sehingga untuk kurikulum Merdeka kita mengajarkan kelas itu bisa lebih terarah. Tapi sebenarnya guru-guru kita sebelumnya itu sudah pada melakukan ini. Ya, jadi betul yang kita katakan tadi, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebelum diterapkan di kelas kita harus mengecek dulu kondisi siswa, kebutuhan murid di kelas. Iya, karena jangan sampai kita mengatur kebanyakan video, ternyata siswanya lebih suka membaca tanpa suara, membaca hening, kan ada yang tipikal seperti itu. Iya, jadi kita survei dulu. Ini kan sebenarnya untuk kurikulum Merdeka memang di awal tahun ajaran sudah diminta pemetaan oleh wali kelas terkait apakah siswanya audio visual maupun kinestetik. Iya, seperti itu. Ibu mohon maaf sebelumnya terkait ini, apakah Ibu membuka sesi tanya jawab terkait guru penggerak? Siapa tahu teman-teman saya ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu. Iya, bisa. Silakan ya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Oh iya, Kak Reski Hardianti Kadir, silahkan Kak. Oh ya Bu, tadi kan ibunya langsung memulai ke materi, kami sampai lupa menanyakan mengenai apakah bagaimanakah mengenai profil guru penggerak, apakah ada syarat tertentunya untuk menjadi guru penggerak? Dan, ya, terus apa alasan mendasar Ibu ingin menjadi guru penggerak? Profil guru penggerak ya, iya. Ya, jadi syarat untuk menjadi guru penggerak itu minimal sudah 5 tahun pengabdian. Ya, jadi kemudian untuk usia maksimal 50 tahun. Jadi untuk yang 51 ini sudah tidak bisa. Lalu membuat surat pernyataan, ada beberapa yang kita lampirkan. Kemudian setelah itu mendaftar di webnya melalui SIM PKB, masuk di bagian guru penggerak. Setelah itu kita menunggu untuk seleksi berkas. Jadi setelah seleksi berkas itu yang lolos untuk seleksi berkas diminta mengerjakan esai. Jadi ada soal esai itu dikasih batasan jumlah huruf. Oh iya. Iya. Jadi ada berapa lagi pertanyaannya itu kemarin? Coba saya cek dulu. Guru penggerak esai. Ya, jadi sebelum mengisi esai itu ada mengisi riwayat hidup, ada data pribadi, kemudian riwayat pendidikan, riwayat pelatihan yang sudah dilakukan, lalu ada juga pengalaman menjadi sukarelawan. Jadi yang banyak aktivitasnya, yang banyak gabung dengan aktivis untuk berbagi di masyarakat itu bisa diceritakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi guru penggerak. Ada juga pengalaman berorganisasi, kemudian kita menjawab soal esai.
soal esainya itu cuma 5 nomor, tapi lumayan menjawabnya. Karena ada sampai 1000, oh bukan huruf, kata-kata. Iya. Iya, ada 1000 kata, ada 2000 kata, dan harus terpenuhi, dan itu harus kita buat sendiri, jangan menjiplak. Nah, iya, karena diperiksa ininya, apakah karya kita itu plagiat atau tidak. Nah, nanti setelah ini diumumkan lagi yang lolos esai, nah, itu kita lanjut ke tahap wawancara, tahap mengajar dan wawancara. Iya, jadi ditentukan waktunya, itu mengajarnya dulu hanya dikasih waktu 10 menit. Oh iya, Bu. Iya, jadi seluruh proses pembelajaran itu kita ramu dalam waktu 10 menit. Jadi mengajarnya secara online. Jadi langsung buka SIM PKB, harus steril ruangan, jangan sampai ada teman dan sebagainya. Iya, harus sendiri. Ya, setelah mengajar, itu kami diwawancara langsung, tanya jawab. Tanya jawabnya itu ya seputar esai yang kami tulis, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. Jadi setelah kita wawancara, menjawab itu berkembang lebih lebar lagi. Iya. Setelah praktik mengajar dan wawancara, barulah ada pengumuman dinyatakan lolos guru penggerak. Ya. Jadi saya kemarin 2000 angkatan 7 2021. Ya, 2000. Mulainya Oktober. Finishnya Oktober, November, Desember. Di Desember, Januari itu istirahat dulu. Januari istirahat, nanti awal Februari baru start lagi lanjutan. Iya. Februari, April, Mei. Pokoknya selesainya itu kemarin bulan Juli kami panen hasilnya. Iya. Dan itu untuk belajarnya ya secara daring, kemudian setiap bulan ada pertemuan lokakarya. Iya. Jadi kami dikumpulkan di kelas. Ada juga apa lagi istilahnya itu? Saya lupa. Yang pendamping praktik datang ke sekolah berkunjung. Iya, jadi setiap satu materi itu ada pendamping praktik datang langsung melihat aksi kita di kelas, aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan. Ya, menguras waktu, menguras tenaga, tapi itu terbayarkan dengan ilmu-ilmu yang diberikan. Selanjutnya, kenapa saya ikut guru penggerak? Ya, sebagai guru yang masih panjang masa kerjanya, tentunya harus bisa mengupgrade diri. Jadi jangan sampai tertinggal, karena sekarang cepat sekali kemajuan teknologi. Sedikit saja kita berpaling, teman sudah jauh melangkah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Iya. Ya, prinsip saya ya kalau ada program-program pemerintah yang bisa mengupdate diri, ya kenapa tidak kita ikuti. Iya. Seperti itu. Iya, Bu. Masih ada teman-teman yang mau ditanyakan? Oh ya, Kak Nurmalasari. Silahkan, Kak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait materi tadi, Bu, kesiapan peserta didik. Salah satunya mungkin ada beberapa siswa yang tidak bisa menghitung. Nah, hal serupa kami alami saat PPL, Ibu. Ada peserta didik yang tidak bisa menghitung, bahkan menulis angka, ditanya saja angkat jarinya itu tidak bisa. Nah, Ibu, kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kami terapkan terhadap dua peserta didik ini, Bu? Terima kasih. Oh, iya. Jadi kita SD
SD yang di Iya ini. Bu, ya, Iya, Bu. kelas 1-2 Bu, jadi masih Iya. ya, Sementara tuntutan sekarang kan kurikulum SD, wah, karena anak-anak saya juga, saya punya 2 anak yang SD kelas 2 dan kelas 3 lumayan. Setengah mati juga orang tua mendampingi di rumah karena materi pembelajarannya. Iya, tidak bisa dipungkiri memang. Bahkan di tingkat SMP pun kami itu guru-guru kelas 7 ini selalu angkat tangan ketika dapat juga siswa-siswa seperti itu. Aduh, mau diapakan? Kok masalahnya sudah tingkat SMP. Itu sudah jauh sekali konsep yang harus mereka pahami, tapi keadaannya berbanding terbalik. Ya, jadi yang dilakukan kalau yang biasa kami lakukan di sini di sekolah kami itu kami melakukan pembimbingan khusus kepada siswa. Iya. Dan memang guru ya harus ekstra tenaga dan ekstra waktu menghadapi siswa yang seperti ini. Iya. Tidak cukup hanya waktu pembelajaran di dalam kelas, mana kita mau mengajar materi, mana mau mendampingi siswa tadi. Iya, jadi disisihkan waktu 10 kurang lebih 10 menit tiap hari sebelum istirahat atau pas jam istirahat kalau bukan kita yang mengajar di kelas itu kita panggil, ya kita kasih tugas-tugas kita arahkan konsep matematika dasar dari awal. Dan perlu juga koordinasi yang baik dengan orang tua. Karena walaupun kita guru setengah mati di sekolah, tapi orang tua di rumah cuek ya bertepuk sebelah tangan usaha kita. Jadi sebisa mungkin diberi juga tugas-tugas, kan kita sudah bimbing di sekolah, diberi tugas matematika dasar dan minta orang tua kasih tanda tangan di situ, bukti bahwa orang tua sudah mendampingi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Masih ada teman-teman yang mau ditanyakan seputar pengalamannya Ibu atau apa terkait materi tadi? Oh ya, Karisna. Silahkan. Tadi Ibu memaparkan mengenai keberagaman siswa. Apakah Ibu bisa berbagi pengalaman mengenai hal yang paling berkesan saat melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan murid yang beragam? Oh iya. Ya, jadi pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tentunya yang saya bilang tadi butuh waktu dan tenaga ekstra. Apalagi ketika kelas yang kita ajar itu betul-betul beragam siswanya. Jadi sebisa mungkin kalau saya itu untuk siswa-siswa yang punya kemampuan lebih, itu saya jadikan tutor. Jadi siswa-siswa yang kurang konsep-konsep matematika, konsep IPA-nya itu dikelompokkan buat kelompok-kelompok kecil. Nanti untuk siswa yang punya kemampuan lebih ini menjadi tutor di kelompoknya. Dan tentunya tetap saya kontrol bagaimana tutor sebaya yang dilakukan di kelompok-kelompok kecil tadi. Kalaupun ada kesulitan ya tetap kita sebagai guru harus membantu mengarahkan. Dan khususnya kalau ada siswa-siswa yang super nakal, misalkan sudah dinasihati, sudah ditegur, tetap dia ulangi, itu sebaiknya kita panggil secara individu. Kita bicara dari hati ke hati, kenapa nak? Karena banyak dijumpai di kelas itu ternyata anak-anak yang bermasalah itu lebih banyak yang memang bermasalah keluarganya. Ya, ada saya jumpai ada orang tuanya cerai, dia cuma tinggal sama nenek. Apa dayanya nenek? Ada saja kita orang tua. Kalau ada nenek, tidak bisa berkutik orang tua. Apalagi ini kasihan
orang tuanya cerai, dia cuma dititipkan sama nenek, jadi ya semau-maunya mau bangun jam berapa, kasihan kan nenek, kasihan sama cucunya. Akhirnya ya kami koordinasi dan guru BK melakukan kunjungan ke rumah, mencari tahu oh ternyata seperti ini. Nah, dilakukan pembimbingan khusus. Jadi intinya kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga yang ada di sekolah. Karena kalau cuma kita yang bergerak, pastinya tidak bisa. Iya. Harus koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, saling share, tukar pendapat, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Ya, intinya kolaborasi dengan teman-teman sekolah. Iya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Siapa tahu masih ada teman-teman? Sudah tidak? Atau sudah jelas penjelasan dari Ibu? Nurul, enggak ada ya Nurul? Kamu tanya kan? Untuk Kak Radia? Oh, oke. Sudah tidak ada ya teman-teman? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan. Kami sangat bersyukur Ibu bisa berbagi pengalaman terkait guru penggerak di pembelajaran berdiferensi bersama kita. Kami juga memohon izin Ibu untuk memasukkan penjelasan dari tadi Ibu ke PowerPoint kami yang akan kami kumpul. Jadi nantinya ada penjelasan Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab demi keberlangsungan tugas kolaborasi kami. Untuk itu, untuk mengakhiri mungkin kita bisa masuk ke sesi foto dulu Bu. Ya, supaya ada dokumentasi. Boleh di screenshot Kak Rizky? Sudah? Oke, sudah ya, sudah. Oh ya. Ayo, baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga kedepannya kita juga bisa menyusul Ibu menjadi guru penggerak. Karena kami rasa, ya amin. Karena kami rasa penjelasan dari Ibu tadi terkait guru penggerak itu sama sistemnya dengan pendaftaran PPG Bu. Seperti itu kami juga diminta untuk membuat esai, ya, memasukkan pengalamannya itu kita seperti apa, bagaimana proses seleksinya itu hampir sama. Jadi mungkin sudah ada bayangan ke depannya bagaimana kami nanti untuk mengikuti program guru penggerak nantinya ketika kita selesai PPG ini. Baik Bu, terima kasih banyak. Kami undur diri. Ya, semoga kedepannya Ibu bisa berproses lebih banyak lagi dan makin sukses untuk di pendidikannya Ibu. Ya Bu. Ya, sukses juga. Atau semoga bisa lolos. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, atau masih ada yang mau disampaikan Bu? Ya intinya jangan takut dengan perubahan ya. Jadi ketika ada hal-hal baru, maju terus, pantang mundur. Walaupun banyak orang yang bilang susah ini, tapi ternyata kalau pas dijalani ya kayak kita juga kan melakukan mendaftar PPG yang berat, tapi ketika sudah dijalani ya saling berkolaborasi, intinya jangan ada yang mau jalan sendiri. Intinya harus berkolaborasi supaya seiring sejalan semuanya. Seperti itu. Iya. Iya.